Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Afiati. Saya mahasiswa dari IKMI Rizkina Cikarang. Sekarang saya mau menjelaskan beberapa seputar tentang ibadah haji. Untuk syarat untuk mengajuin tugas akhir di IKMI Rizkina Cikarang. Di sini saya mau menjelaskan beberapa seputar tentang haji. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan beberapa catatan seputar ibadah haji. Catatan ini bukan karena saya melakukan ibadah haji, melainkan karena saya melihat dan menyaksikan kerabat, tetangga, dan toibul tolan serta masyarakat yang menunaikan rukun Islam yang kelima itu. Pantas disyukuri ketika kita dapat menunaikan ibadah haji. Bersyukur kepada Allah telah memberikan karunia berupa kemampuan finansial, kesehatan, dan keluasan kesempatan untuk pergi ke Baitullah, Ka'bah di Mekkah Al-Mukarramah. Sementara yang lain juga pantas bersyukur karena dari waktu ke waktu jumlah yang mendaftar untuk dapat menunaikan ibadah haji terus meningkat. Bahkan sekarang waiting list telah sampai hingga tahun 2019. Subhanallah. Catatan yang ingin saya berikan terkait beberapa hal yang semestinya tidak atau kurang perlu dilakukan pada saat akan ketika pulang ibadah haji. Ya, jemaah haji kita cenderung melakukan hal-hal yang akan saya sebutkan nanti. Beberapa hal tersebut diantaranya saat sebelum keberangkatan haji. Para calon jemaah haji ketika akan berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima merasa akan setor nyawa ke tanah suci Mekah. Soal mati atau tidak adalah urusan Allah, di mana seseorang bisa menjemput ajal, apakah di tanah suci Mekah ataukah di tempat lain. Hal ini menyebabkan munculnya rasa takut dan kekhawatiran berlebihan, baik calon jamaah haji itu sendiri atau anggota keluarga yang akan ditinggal. Maka peristiwa yang biasa kita saksikan adalah drama tangis-tangisan di antara mereka yang disebabkan kekhawatiran yang tidak akan berjumpa lagi. Hal ini persis sama dengan ketika tentara yang akan maju ke medan tempur. Hal lainnya adalah ketika akan berpamitan, calon jamaah haji mengundang sanak saudara, karib kerabat, tetangga, dan kawan-kawan. Apa yang dilakukan ini sesungguhnya adalah benar. Sebelum pergi memang sangat dianjurkan untuk berpamitan dan menitipkan anggota keluarganya kepada yang lainnya. Karena dirasa sulit, maka mereka kemudian dikumpulkan di suatu tempat untuk diadakan upacara pengajian dalam rangka pamitan ini. Lalu, apa yang keliru terhadap hal ini? Adakah kebiasaan berlebihan yang dilakukan para calon jamaah haji? Berlebihan dari segi pendanaan akan menyebabkan membengkaknya anggaran. Hal-hal selain kepentingan ibadah haji inilah terkadang menjadi penyebab besarnya kos biaya ibadah haji di luar yang ditentukan pemerintah. Berlebihan dalam hal lain juga ditentu mematik munculnya riya dalam menunaikan ibadah haji. Riya dapat menyebabkan ibadah haji kita tidak ikhlas dan merusak ketulusan dan kesucian niat adalah
modal sangat penting yang harus diperhatikan. Sesungguhnya semua amal tergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang akan memperoleh balasan sesuai dengan diniatkannya. Saat menunaikan ibadah haji, ketika sudah berada di tanah suci, ada jamaah yang tidak khusyuk dan berkonsentrasi untuk menunaikan ibadah haji. Mereka malah sibuk berbelanja dan berpikir tentang oleh-oleh untuk anak cucu. Setiap kaki melangkah keluar dari kepondokan, yang ada dalam pemikirannya adalah belanja dan belanja. Sementara jamaah yang lain ada yang enggan keluar dari pondokan. Kebiasaannya hanya tidur dan tidur. Tidak pernah membaca dan tadarus Al-Quran. Berjamaah ke masjid adalah kegiatan yang sangat memberatkan bagi mereka. Di samping itu, ada juga yang dari hari pertama menginjakkan kaki di tanah suci tidak pernah berhenti cekcok atau adu mulut dengan pasangannya. Kebiasaan buruknya di rumah dibawa hingga ke tanah suci. Yang menggelikan, ada di antara mereka yang berusaha mendapatkan kain kiswah atau bisa disebut juga dengan penutup Ka'bah. Mereka berkeyakinan bahwa kiswah Ka'bah dapat memfairkan berkah keselamatan, kesehatan, rizki, dan sebagainya. Kalau tidak dapat mendapatkannya, mereka mengambil batu ataupun pasirnya untuk dibawa pulang. Aneh-aneh saja. Lalu, apa yang dilakukan anggota keluarga di rumah? Tidak sedikit dari mereka mengadakan acara pengajian atau tadarus Al-Quran. Selama anggota keluarga yang lain berada di tanah suci, tadarus Al-Quran adalah ibadah dan masyruh. Akan tetapi, kalau diselenggarakan dalam rangka hal ini, tentu tidak akan tuntutan teks ayat maupun hadis salih yang dapat dijadikan pedoman. Artinya, mengadakan acara khusus tadarus Al-Quran selama pelaksanaan ibadah haji adalah tidak masyruh dan sangat mungkin bid'ah. Setelah menunaikan ibadah haji, sementara itu ketika kita sudah sampai di rumah, jemaah haji mendapatkan predikat baru, yaitu Pak Haji dan Bu Haji. Panggilan tersebut tidak sedikit membuat seseorang menjadi berbeda. Ia menjadi manusia orang lain dan harus mempunyai hak-hak sosial secara khusus di tengah-tengah masyarakatnya. Ada perasaan junub dan sombong. Padahal seharusnya setelah menunaikan ibadah haji, mereka menjadi ta'wudu dan rendah hati, menjadi sangat dekat dengan Allah dan keharusan yang lain. Kalau seseorang memiliki sifat ini atau negatif yang lainnya, maka jelas bahwa hajinya tidak mabrur. Padahal setiap yang menunaikan ibadah haji sangat berharap hajinya mabrur. Haji yang mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang wajib dinunaikan oleh setiap muslim, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, yang sudah balik dan berakal, sekali saja seumur hidup. Syarat-syarat wajib haji selain balik dan berakal, syarat wajib haji yang terpenting ialah memiliki kemampuan untuk menunaikannya sesuai dengan firman Allah mengajarkan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Yang dimaksud dengan mampu di sini ialah sehat jasmani dan memiliki harta untuk biaya selama perjalanan haji dan untuk nafkah keluarga yang menjadi tanggung jawabnya selama ditinggalkan. Langkah-langkah dan prosedur
yaitu 1. Berihram di Mina dan berniat haji samadat irfat, serta memulai menghindari larangan-larangan ihram. Kedua, tawaf qudum. Yang ketiga, berada di Mina pada hari Tarwiyah, hari ke-8 bulan Zulhijjah atau Arafah, tergantung kondisi jamaah haji atau mana yang lebih mudah dilakukan, sambil tetap mengumandangkan talbiyah. Berada di Arafah pada hari ke-9 Zulhijjah, berada dalam batas Arafat, karena inti ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Selama berada di Arafah disunahkan banyak berdoa. Yang keempat, setelah matahari tenggelam pada hari ke-9 Zulhijjah, bertolak menuju Musdalifah. Sesampainya di Musdalifah, menunaikan sholat maghrib dan isya di jamak qashar dan menetap di sana sesuai kondisi. Sekalian memungut 7 butir kerikil bila memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, boleh mengambilnya di Mina. Bagi yang berhalangan memasuki Musdalifah seperti penuh sesak atau sebab lainnya, tidak dikenakan sanksi apapun. Yang kelima yaitu menuju perkemahan di Mina. Kegiatan pada hari raya kurban ada 4, yaitu 1. Melontarkan jumroh akobah sesuai jadwal yang ditetapkan untuk setiap kelompok. Yang kedua yaitu mencukur atau menggunting rambut. Dengan demikian tercapailah tahlul sukron atau dibolehkan melakukan larangan ihram kecuali senggama. Yang ketiga, tawaf ifdah. Tawaf ini termasuk salah satu rukun haji. Dengan demikian tercapai sudah taqallu akbar. Yang keempat, menyembelih syahdu bagi yang diwajibkan atasannya, atau menyembelih hewan korban. Sebaiknya dilaksanakan di pejagan yang sudah disediakan oleh pemerintah Arab, atau membeli kupon hewan kurban yang disediakan oleh Bank Islam. Kegiatan di atas dilaksanakan sesuai kondisi. Kalau dilakukan dengan urutan terbalik, tidak ada sanksi apapun, karena sabda Rasulullah SAW, lakukan dan tidak mengapa. 8. Di hari-hari tasyrik, melontar 3 jumroh sesuai jadwal yang ditentukan, yang sudah disampaikan pada Musdalifah untuk menghindari bahaya berdesakan. Beberapa dispensasi rukun yang dibolehkan yaitu 1. Melaksanakan ibadah haji untuk orang lain yang telah wafat dengan syarat yang melaksanakannya sudah pernah menunaikan ibadah haji untuk dirinya. Yang kedua, mewakilkan melontar bagi yang lanjut usia, anak kecil dan yang tidak mampu sama laki-laki atau perempuan. Yang ketiga, masa melontar adalah 24 jam sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk tujuan tersebut. Hari-hari di Mina adalah masa untuk melontar. Yang keempat, boleh mabit di luar Mina selama hari-hari tasyrik jika tidak mendapat tempat di Mina. Yang kelima, sholat di mana aja di area Makkah, tidak disyaratkan, dan di Masjid Al-Haram, karena seluruh wilayah area Makkah adalah tanah haram. Rasulullah SAW ketika menunaikan haji melaksanakan sholat fardu di Al-Atbah. Sekarang Ma'atbah, karena area ini masih berada dalam batas Makkah. Yang berikutnya itu menghormati tanah haram dan melaksanakan ritual haji dengan tenang dan konsentrasi. Menghindari berdesak-desakan karena bisa berakibat menyakiti orang lain yang seharusnya
dikasihani, saling mengasihi bukan saling menyakiti, mematuhi semua peraturan yang disampaikan oleh Kementerian Haji ke mutawif, mematuhi jadwal melontar jumroh seperti yang sudah diutarakan, menjaga kebersihan fasilitas umum, lingkungan perkemahan dan asrama, mematuhi peraturan keselamatan yang ditentukan oleh pertahanan sipil, mencari fakta dari sumbernya yang benar, dan segala hal yang diketahui dan diragukan dengan cara meminta bantuan petugas haji untuk menanyakan langsung pada ulama yang mumpuni. Dan hindarilah cara berikut ini: membawa bagasi dan peralatan ketika pergi melontar jumroh, membawa serta anak kecil ketika pergi melontar jumroh demi menjaga keselamatan mereka, berdiri berkumrung dan menunggu di area jumroh, pergi melontar umroh sendirian atau memisahkan diri dari rombongan, menggunakan tabung gas di dalam atau di sekitar perkemahan. Jamaah haji yang telah melimpahkan ingatlah bahwa Anda sekalian sedang dalam perjalanan yang penuh berkah dan perjalanan menuju ilahi. Dengan berbicak tauhid dan ikhlas kepadanya serta memenuhi seluruhnya dan taat akan perintah-perintahnya, karena tiada amal yang paling besar pahalanya selain dari amal-amal yang dilaksanakan atas dasar tersebut, dan haji yang mabrur itu balasannya adalah surga. Waspadalah Anda sekalian dari tipu daya setan yang ia adalah musuh yang selalu mengintai Anda. Maka dari itu hendaklah Anda saling mencintai dalam naungan rahmat ilahi dan menghindari pertikaian dan kedurhakaannya. Ingatlah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Yang ketiga, bertanyalah kepada orang yang berilmu tentang masalah-masalah agama dan beribadah haji yang kurang jelas bagi Anda, sehingga Anda mengerti, karena Allah telah berfirman, maka bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan jika kamu tidak mengetahui, dan Rasul pun telah bersabda, barang siapa yang tidak dikehendaki Allah untuk dikaruniai kebaikan, maka ia niscaya memberikan kefahaman dalam agama. Yang keempat, ketahuilah bahwa Allah telah menetapkan kepada kita beberapa kewajiban dan menganjurkan kita untuk melakukan amalan-amalan yang sunnah. Akan tetapi tidaklah diterima amalan sunnah ini apabila amalan-amalan yang wajib tadi disia-siakan. Hal ini sering kurang disadari oleh sebagian jamaah, sehingga terjadilah perbuatan yang mengganggu dan menyakiti sesama mukmin. Sebagai contoh, ketika mereka berusaha untuk mencium Hajar Aswad, ketika melakukan ramal, berlari kecil pada sepertiga putaran pertama, dan tawaf kudum ketika sholat di belakang mahram ihram, dan ketika minum air zam-zam, amalan-amalan tersebut hukumnya hanyalah sunnah. Sedangkan mengganggu dan menyakiti sesama mukmin adalah haram. Patutkah kita mengejarkan sesuatu perbuatan yang haram hanya semata-mata untuk mencapai amalan-amalan yang sunnah? Maka dari itu hindarilah perbuatan yang dapat mengganggu dan menyakiti satu sama lain. Mudah-mudahan dengan demikian Allah memberikan pahala yang berlipat ganda bagi sekalian. Kemudian kami tambahkan beberapa penjelasan sebagai berikut. Tidak layak bagi seorang muslim melakukan sholat di samping wanita atau di belakangnya, baik di masjid haram ataupun di tempat lain, dengan sebab apapun, selama ia dapat menghindari hal itu.
dan bagi wanita hendaklah melakukan sholat di belakang kaum pria. Kedua, yang pun pintu-pintu dan jalan masuk ke Masjidil Haram adalah tempat lewat yang tidak boleh ditutup dengan melakukan sholat di tempat tersebut, walaupun untuk mengerjakan sholat jamaah. Yang ketiga, tidak boleh duduk atau sholat di dekat Ka'bah atau berdiam diri di hilir Ismail atau di makam Ibrahim, sebab hal itu dapat mengganggu orang-orang yang sedang melakukan tawaf, lebih-lebih di saat penuh sesak, karena yang sedemikian itu dapat membahayakan dan mengganggu orang lain. Kedua, yaitu mencium Hajar Aswad. Hukumnya adalah sunnah, sedangkan menghormati sesama muslim adalah wajib. Maka janganlah menghilangkan yang wajib hanya karena semata-mata untuk mengerjakan yang sunnah. Dan dikala penuh sesak, cukuplah Anda berisyarat, mengacungkan tangan ke arah Hajar Aswad sambil bertakbiran, dan terus berlalu bersama orang-orang yang melakukan tawaf. Seusai Anda melakukan tawaf, janganlah keluar dengan menerobos barisan, tetapi ikutilah arus barisan tersebut sehingga Anda dapat keluar dari tawaf dengan tenang. Mencium rukun yasmani tidak termasuk sunnah. Cukuplah Anda menjamahnya dengan tangan kanan apabila penuh dan sesak, seraya mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Akhirnya kami berpesan kepada segenap kaum muslimin agar selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, dan ingatlah kamu sekalian kepada Allah dan Rasul-Nya supaya kamu dikaruniai rahmat. Satu dari kewajiban-kewajiban ibadah haji atau umroh. Bagaimana hukum mengabaikan dan meninggalkan salah satu kewajiban-kewajiban ibadah haji atau umroh? Jawabannya itu, mengabaikan atau meninggalkan salah satu kewajiban haji atau umroh apabila dilakukan dengan sengaja, maka pelakunya berdosa dan wajib membayar denda fidyah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu menyembelih seekor domba biri-biri dan membagi-bagikannya ke Mekah. Kalau meninggalkannya karena ketidaksengajaan, maka tidak berdosa, namun tetap harus membayar fidyah, yaitu menyembelih seekor domba dan bagi-bagi dagingnya kepada orang-orang fakir miskin di Mekah, sebab ia telah meninggalkan suatu kewajiban yang telah diganti atau ditebus. Oleh karena itu, tak kala kewajiban yang asli itu telah tertinggalkan, maka ia harus melakukan tebusan atau ganti. Demikian penjelasan para ulama tentang orang yang meninggalkan salah satu kewajiban haji atau umroh, yaitu wajib membayar fidyah, yaitu menyembelih seekor domba di Mekah dan membagi-bagikannya kepada orang-orang fakir. Tata cara melakukan ibadah haji. Kami sangat berharap jika Syekh yang memulia menjelaskan bagaimana tata cara melakukan ibadah haji. Kita akan menjelaskan sekilas dan cara singkat cara melakukan ibadah haji, yaitu apabila seorang hendak melakukan ibadah haji atau umroh, maka hendaklah ia berangkat ke Mekah pada bulan-bulan haji, dan afdolnya adalah berihram di Mina untuk umroh, agar haji yang dilakukan adalah haji tamattu. Ia mulai ihram umrahnya dari Mina, dan sesaat sebelum berihram hendaklah mandi terlebih dahulu seperti mandi dari janabat. Rambut kepala dan jenggot dioles dengan minyak wangi atau parfum, lalu berpakaian ihram. Sebaiknya memulai ihramnya setelah usai melakukan sholat fardu, jika memang waktunya telah masuk, dan sesudah melakukan sholat fardu, sebab tidak ada sholat sunnah khusus untuk ihram dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hakikat haji yang mabrur dan balasannya. Hakikat haji yang mabrur dan balasannya, haji yaitu berakhir dengan kaya tersebut
Ada beberapa poin. Pertama, berdasarkan ayat tersebut, para ulama secara ijma sepakat bahwa haji merupakan salah satu rukun Islam. Mereka juga secara ijma dan nas menyatakan bahwa haji hanya diwajibkan selama sekali seumur hidup. Ketiga, ayat tersebut dijadikan oleh jumhur ulama sebagai dalil wajibnya haji. Keempat, para ulama tidak berbeda berpendapat mengenai wajibnya haji bagi orang-orang yang mampu, namun mereka berbeda mengenai penafsiran as-ahlil mengadakan perjalanan dalam ayat tersebut. Mengenai poin terakhir, maka kemampuan yang terdapat dalam ayat di atas ada beberapa. Terkadang seseorang mampu melakukan dengan dirinya sendiri, terkadang pula mampu melakukannya dengan perantara orang lain, sebagaimana yang telah menjadi ketetapan di dalam kitab-kitab al-ahkam. Sedangkan mengenai makna al-sabil terdapat beberapa penafsiran. Fenomena lainnya nampaknya ada semacam kultur di kalangan masyarakat tersebut yang seakan mewajibkan masyarakat tersebut melakukan haji, apalagi bila sudah berlanjut usia, dan menanamkan kepada mereka yang berlanjut usia tersebut bahwa bila mereka sudah melakukan haji dan meninggal di sana, mereka akan masuk surga. Hal ini menyebabkan banyaknya di antara mereka yang enggan pulang ke tanah air dan enggan segala upaya bertekad akan bertinggal dan meninggal di sana, padahal mereka sudah tidak memiliki bekal yang cukup, dan akibat ketaatannya tertuan pendudukan di sana, mereka selalu diuber-uber dan terancam dipulangkan secara paksa. Demikian pula tema ini terdapat pemahaman keturunan. Sebagian kalangan menganggap bahwa siapa saja yang sudah melaksanakan haji, maka haji yang dilaksanakan sudah pasti menjadi haji yang mabrur. Mengingat fenomena yang ada tersebut, maka urgent sekali menjelaskan pengertian apa hakikat haji yang mabrur sekaligus balasan yang akan diterimanya. Tanda-tanda diterimanya haji yang mabrur yaitu di antara tanda-tanda diterimanya bahwa sepulangnya dari haji, orang tersebut menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya dan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan maksiat yang pernah dilakukannya. Hal senada juga diungkapkan oleh Imam Syekh As-Sindi dalam syarahnya terhadap hadis ini. Demikianlah pembicaraan dari kami, semoga bermanfaat bagi para pendengarnya. Sekali lagi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.